Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasla Rengga dengan NIM 4312110. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kebijakan pemerintah Indonesia, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran pemerintah dan dampaknya terhadap makroekonomi Indonesia. For every complex problem, there is an answer that is clear, simple, and wrong. S. Al Mekan. Latar belakang. Pada Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memangkas anggaran hingga 306,69 triliun, terdiri dari 256,1 triliun di kementerian atau lembaga dan 50,6 triliun untuk transfer daerah. Hal ini bertujuan untuk menekan defisit APBN yang pada 2025 diproyeksikan mencapai 616,2 triliun atau setara 2,53% dari APBD. Mengalihkan anggaran ke belanja yang lebih produktif seperti infrastruktur, SDM, kesehatan, dan layanan publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi 2025 bukan aksi sekali saja, tetapi langkah berkelanjutan sebagai baseline budaya birokrasi yang lebih hemat dan akuntabel. Juga dipersiapkan diterapkan dalam APBN 2026. Efisiensi diarahkan pada pengurangan belanja seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan, ATK, dan rapat di luar kantor. Sebagai contoh, adanya penghapusan uang saku rapat luar kantor dan pembatasan rapat di hotel mulai tahun 2026. Lalu, aparatur diminta menerapkan jam kerja lebih fleksibel, work from anywhere, dan sistem pelaporan yang lebih ketat. Hal ini menimbulkan berbagai macam reaksi, baik pro maupun kontra. Hal ini juga menimbulkan risiko serta perlu mitigasi dari pemerintah. Adapun kritik dan risiko yang muncul, yaitu Transparansi Internasional Indonesia dan pengamat LHT menilai efisiensi terlalu dalam hingga berpotensi mengganggu layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta memicu gejolak sosial. Lalu pro kontra di publik, timbulnya gelombang protes, utamanya oleh mahasiswa, bertema Indonesia Gelap pada Februari 2025, menunjukkan penolakan publik terhadap dampak pemangkasan, bahkan sampai di sektor beasiswa dan pendidikan. Namun pemerintah juga memitigasi, dikutip dari Kemenq, dana hasil efisiensi dialihkan ke sektor produktif, termasuk UMKM, pariwisata, MICE, serta disubsidi transportasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, mengapa efisiensi dalam pengeluaran pemerintah bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi? Jawabannya terletak pada alokasi anggaran yang tepat. Ketika anggaran yang semula digunakan untuk belanja birokrasi yang tidak produktif, lalu dialihkan ke sektor-sektor dengan multiplier effect tinggi seperti infrastruktur dan pendidikan, maka ini akan meningkatkan permintaan agregat, memperluas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan akhirnya diharapkan menaikkan produk domestik bruto atau PDB. Lalu bagaimana efisiensi di sektor energi dan infrastruktur dapat meningkatkan daya saing ekonomi? Sektor energi dan infrastruktur adalah fondasi utama daya saing ekonomi. Ketika efisiensi diterapkan pada kedua sektor ini, maka biaya logistik dan energi dapat ditekan. Ini akan menurunkan biaya produksi barang dan jasa, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, dan memperkuat posisi ekspor Indonesia. Dampak jangka panjangnya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa efisiensi fiskal penting bagi stabilitas keuangan negara?
Pengurangan pemborosan anggaran melalui efisiensi fiskal memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keuangan negara. Dengan mengontrol belanja dan menekan defisit, pemerintah dapat menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, mengurangi tekanan inflasi, dan menurunkan suku bunga. Semua ini akan meningkatkan kepercayaan investor dan pasar terhadap kondisi fiskal di Indonesia. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana efisiensi sektor industri juga dapat mempengaruhi pengangguran dan inflasi? Efisiensi juga penting di sektor industri dan manufaktur. Ketika perusahaan-perusahaan bisa beroperasi secara lebih efisien, maka mereka bisa meningkatkan produksi dengan biaya lebih rendah. Ini berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka pengangguran. Di sisi lain, stabilitas harga yang dihasilkan dari efisiensi produksi juga membantu menekan inflasi. Lalu, pertanyaan yang terakhir, mengapa efisiensi birokrasi penting untuk pertumbuhan ekonomi makro? Proses birokrasi yang lamban dan regulasi yang rumit selama ini menjadi hambatan besar dalam menarik investasi. Dengan efisiensi birokrasi dan reformasi regulasi, proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan terjangkau. Hal ini dapat mendorong masuknya investasi domestik maupun asing, memperbesar kapasitas produksi nasional, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro secara keseluruhan. Lalu, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres nomor 1 tahun 2025 merupakan langkah penting dan strategis untuk memperkuat fondasi fiskal Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini harus dilakukan secara selektif, akuntabel, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, agar efisiensi tidak berubah menjadi pemangkasan yang justru merugikan sektor vital seperti pendidikan serta kesehatan. Semoga langkah efisiensi ini dapat membawa perubahan positif bagi stabilitas ekonomi makro di Indonesia, sekaligus menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan produktif. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.